السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول بجاه سيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين مؤلف هذا الكتاب ميزان العمل الشيخ الإمام العالم العلامة حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجتهم في الجنة ويعيد علينا من بركتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل مغنوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله المهيمن المعين وصلى الله على سيدنا Muhammad. Tantaretan para jamaah pengajian ba'da salat subuh, mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam ridha, lindungan dan kasih sayang Allah fi dunya hatta al-akhirah. Mudah-mudahan hati kita selalu tumbuh kebaikan setiap saat hingga akhir hayat kita menghadap Allah dengan membawa segudang kebaikan yang akrab disebut dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pembahasan selanjutnya, sebelum ke pembahasan selanjutnya, pembahasan yang telah kita lakukan, yang telah kita kaji kemarin, membahas tentang keterkaitan potensi ya, yang ada dalam jiwa manusia. Ya.
potensi melayani, potensi mengabdi, potensi untuk kebaikan, potensi untuk kejelekan. Itu ada dalam diri manusia. Yang itu sama-sama bertarung bagaimana beberapa potensi itu memenangkan pertarungan. Tatkala potensi baik memenangkan pertarungan, maka dia akan mengajak baik manusia. Tatkala potensi jelek dia memenangkan pertarungan dalam dirinya, syahwat di dalam dirinya, kemudian dia ikut pada hawa nafsunya dan dia akan berada di jalur yang jelek. Kita akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'innal insana khuliqa ala rutbatin bainal bahimati wal malaki. Ya. Fa'innal insana, maka sesungguhnya manusia itu khuliqa ala rutbati bainal bahimati wal malaki. Ya, manusia itu kata Imam Al-Ghazali diciptakan, ya, diciptakan dengan potensi atau derajat, ya, atau sifat. Di dalam diri manusia ada dua sifat kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu bainal bahimati. Nah, jadi potensi kebinatangan, potensi hewan, potensi hayawan, potensi kebinatangan. Nah, yang kedua wal malaki, potensi malaikat. Jadi dalam kemudian manusia itu ada dua pendorong, ada dua potensi. Yang pertama potensi kebinatangan. Nah, kebinatangan apa? Ini tanpa aturan, nyamana keben. Keben tak punya akal. Dia tak punya pikiran. Apapun yang dia lakukan. Hanya makan, ya. Makan, kemudian nafsu seksualnya, ya. Udah. Makan, tidur. Itulah binatang. Nah, itu ada di dalam diri manusia, potensi itu ada. Alako ngakan tedung tanpa ibadah sama sekali. Nafsu seksual, hubungan suami istri, andi anak, kemudian ngakan tedung. Tidak ada hubungan dengan Allah, tidak ada hubungan dengan ibadah. Itu namanya potensi kebinatangan. Coba dek remah keben. Pak beda keben ngaji, pak beda keben apa jeng duhur, tak ada. Pak beda keben auning ke syariat, tak ada. Ajam seralake ben ajam sebuah bini arwah tak ngabas. Arya sapa, tak ada. Wokon kenceng pagerada ben ajam. Tidak ada malu, tidak ada haya di dalam kehidupan binatang, tak ada. Kalau ingin makan, tak tahu jadiin siapa, koceng, sikat. Tak tahu jadiin kiai, mau nisabetin koceng, tompas benlang tolangnya. Kenapa? Koceng tak andi akal. Koceng tak perlu syariat, koceng tak perlu aturan. Itulah sifat kebinatangan yang ada dalam diri. Ini Imam Al-Ghazali, ya, meneropong bahwa dalam diri manusia itu ada potensi binatang. Nah, potensi itu yang harus kita redam. Coba, engki mau tepak ke binatang-binatang yang lunak, yang tidak buas. Mau tepak ke potensi binatang yang buas. Aduh, tekadin sapan tompas. Buas namanya. Coba anjing, bermanjing. Oh lu. Macan, bokon, kakan, kepi. Lah, binatang-binatang yang buas. Nah, ini namanya sifat kebinatangan. Apa contohnya yang ada dalam diri manusia? Toma, rakus, kakapi, ya ekaota kakapi. Pokoknya tunya malalah.
tak tahu haram, tak tahu halal, sikat, penting ngakan. Lah, itulah sifat binatang. Ini yang harus kita koreksi dalam diri kita. Berapa banyak ya potensi-potensi kebinatangan yang masih menjadi acuan dasar dalam kehidupan kita. Yang masih menjadi penggerak kita. Yang tidak kita hubungkan dengan Allah. Yang tidak pernah kita koreksi dalam diri kulaban panjenengan. Sehingga hidup kita berdasarkan potensi-potensi kebinatangan. Na'udzubillah. Muka-muka salamat sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua adalah wal malaki. Yaitu potensi malaikat. Potensi malaikat. Ya. Wa fihi jumlatun minal quwa was sifati. Ya. Yang di dalam dirinya itu terdapat sejumlah potensi dan kecenderungan. Apa ini kan? Di dalam diri manusia, sebut Imam Ghazali, cenderung kebinatangan. Ada yang cenderung ke malaikatan. Malaikat ini kan fokus. Malah tawadu. Ini kan malaikatnya mana? Wara. Ini kan malaikatnya. Zuhud malaikat. Ahli ibadah. Ini kan malaikat. Sifat-sifat malaikat. Istiqamah. Itu malaikat itu. Istiqamah. Ini kan malaikat. Nah. Makanya orang yang istiqamah itu sifat malaikat. Coba perhatikan malaikat. Malaikat kalau sudah ditugasi oleh Allah. Malaikat Ridwan. Penjaga surga. Tak kira ropo-ropan ben malaikat mau tak kira ben penjaga neraka. Tak kira dekian pas ropo-ropan ben malaikat malik pas. Malaikat maut ropo-ropan kia ben malaikat Jibril. Tanda misalnya malaikat napanya mana Ridwan ke malaikat malik penjaga neraka. Malik apa? Ropo-ropan gelu. Dan si Malik Ridwan apa? Ropo-ropan. Engkau lempo nangin neraka malolo. Ngubus orang tangis malolo. Marah. 2000. Tak kira ada. Malaikat maut misalnya. Ropo-ropan mas. Lempo misalnya. Malaikat maut lempo. Si nyabutnya malolo. Sinyabutnya apa malol marah kentiane si apa engkau lempo la penare nyabut mana no marah buat nyaman malaikat Ridwan apa kita dek lakon lagi. Kenapa mata dek lakon? Ada orang masuk surga ki satiakian ki dalam kehidupan dunia kan bon ki tangi kan air ropo-ropan misalnya malaikat maut ropo-ropan ben malaikat Israfil peniup sangkakala trompet. Israfil, apa Israel? Ropo-ropan gelu. Engkau lempo penare. Bukan kan kita tanggi kan. Mun ada pakon dari Allah. Soro tope, tak tope je. Tekantian dah. Leso kok lah nyabut-nyabut nama manusia. Dia tak kira. Ada malaikat leso. Ada malaikat ropo-ropan. Berarti istiqamah. Nah. Kalau kita istiqamah berarti sifat malaikat. Ada pusenan, tak pusen ibadah, tak pusen ngaji, tak pusen adzikir, tak pusen kenika. Mau Al-Quran tak pusen, mau salawat tak pusen. Sifat malaikat. Itu yang ada dalam diri manusia. Okay? Nah. فهو من حيث يتعذى وينسل فنبات. Apa kata Imam Al-Ghazali? Dari segi cara makan, ya, dari segi cara makan dan dari segi mana berkembang biak, keturunan, berkembang biak, itu kata Imam Al-Ghazali, fanabatun. Manusia itu sama dengan tumbuhan dengan tanaman. Pada dari cara makannya berkembang biak, pada
bentanaman seperti tanaman. Berapa mun tanaman coba? Jagung. Pertama dari bibitnya dulu. Oke. Bibit apanya mana? Jagung. Stong. Mare taman. Dan apa? Dipupuk, ditanam. Ya kan? Ditanam, disiram. Pas diberikan pupuk. Kira-kira dari bibit tumbuh. Tumbuh apa langsung tumbuh buah? Punten. Tumbuh mulai dari kecil. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Tumbuh, nyelpuk. Akempeng. Kan sama dengan manusia. Manusia awalnya dari apa? Dari stem sel tunggal di dalam rahim ibunya. Dari setong coba. Ini luar biasa ini pembahasan ini. Imam Al-Ghazali ini. Jadi abe ini kan dari segi cara makan dan berkembang biak pada ben tanaman, pada ben tumbuhan. Coba kita awalnya dari mana? Dari satu sel yang dipertemukan punya laki-laki dan punya perempuan, spermatozoa dengan sel ovum, kemudian bertemu menjadi satu sel tunggal. Nah dari satu sel tunggal itu tidak ada apa, tidak ada bentuk, tidak ada wujud, tak ada kian. Tetimpian mon puru namen pao atau mon puru namen misalnya jagung, tak wujud ki, cengi tanam ki beda neng tanah. Ki beda tanah, coba pertama nanam jagung, masa langsung tuh, sabar kalau jagung, sabar, tanah, wujud, tak wujud ki pendem bentang tanah. Itulah manusia ki beda rahim maepu. Kita berbentuk apa ki? Satu sel tunggal. Kemudian Allah menyuburkan, menumbuhkan paraja. Jadi satu sel berkembang biak menjadi 2 sel, tumbuh 3 sel, 4 sel, 5 sel, sampai lengkap usia 9 bulan, berapa sel? 3 triliun sel. Coba bayangkan. Berarti apa? Berarti ada perkembangan yang signifikan, yang sangat cepat. Siapa yang mengembangbiakkan? Allah. Coba. Akhirnya dari yang tidak tumbuh pertama, dari sesuatu yang tidak berharga, tidak berbentuk, menjadi berbentuk. Obor pak bulan, pon diciptawan Allah, berilah. Sebelum 4 bulan sudah bentuknya manusia. Ibritnya bergelu. Oh, terus terbentuk. 5 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan semakin terbentuk. Sampai 9 bulan. Lengkap 3 triliun keluar mas. Menjadi manusia. Bayi. Lah. Itu kehidupan manusia. Itu tiba-tiba nikah pada. Nah nanti ini kena yang akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, lantas kalau sama, apa perbedaannya manusia dan keben? Ngakan tedung. Hubungan syahwat. Gini manusia. Apa hubungannya dengan tanaman tadi? Berkembang biak, ngakan tedung. Gini kan? Tumbuh dari anak pun dari bayi, kemudian menjadi anak-anak remaja dewasa, ada. Pertama tak ada giginya, pertama tidak ada giginya, kemudian tumbuh gigi dibudin, tak ada gigiin boleh. Tua lah, nggak boleh. Nah, begitu. Pada pun tumbuhan berema, tak ada buan. Tumbuh, berdebuan. Tidak berdebuan, tompes, tak ada, boleh mati. Lah, itulah kehidupan manusia. Lah, itu kehidupan manusia, kata Imam Al-Ghazali. Gini kan? Ya sama dengan dengan binatang, dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, kan sama. Nah, kemudian apa yang membedakan? Apa yang membedakan?
Apa yang membedakan antara manusia dengan yaitu binatang. Wa inna ma khassiyatuhu allati li ajliha khuliqa quwwatul aqli wa daraku haqaiqil asya'i. Nah, kata Imam Al-Ghazali, yang membedakan antara manusia dan makhluk lain itu adalah quwwatul akli, yaitu potensi berpikir. Kenapa? Akal. Kenika yang membedakan buton-buan ben manusia, yang membedakan hewan dengan manusia. Mun keben tada mano tada akal lagi ngakan tedung sapan sikat mun keben pun lah tak kira pikiran. Perbedaannya dengan manusia punya akal. Makanya di dalam ilmu mantik disebut manusia ini kan apa? Hayawanun natiq, hewan yang berpikir. Nah, masuk akal. Kenapa? Jasata misalnya sifatnya anika sama dengan, ada yang sama dengan hewan. Kenapa? Keben ngakan, manusia ngakan. Keben ki hubungan intim, manusia yang kiki ya kenika. Keben andi anak, beranak pinak, manusia beranak pinak, andi kekapi. Pada, cuman yang membedakan adalah manusia berpikir sebelum bertindak, maka kewan tidak berpikir sebelum bertindak. Ada akal kenika yang kui. Hari haram banja manusia akal lain. Hari haram banja, oh haram ya. Wallah jok kakan buni di nengko. Akal amain, ate mendukung. Mun keben tak ada kucing tanyaan, ada cakalan din siapa, din kiai onjek lah, yo tak ada, tegak din kiai, din presiden sampai tin kucing tompas belang tolang lah kan nika, tak ada mikir kia, tak kau tak milo tuan rumah ada, malah sen demi kan kini kan, semakin diberi semakin tompas din tuan rumah kini kan, lah ada apa, kucing tak ada perasaan lah. Ada akal lah, tidak ada. Nah, manusia punya akal. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Nah, dan kemampuan untuk mengetahui hakikat sesuatu, itulah yang merupakan tujuan ciptaan manusia. Di manusia itu andi akal. Akal kunana ka angkui mikir apa tujuannya engkau cipta dan apa tujuannya Allah menciptakan makhluk. Kenika perbedaan manusia dengan di luar manusia, binatang dan tumbuhan. Milana abe asokor ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ki sokor abe ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa bersyukur? Karena kita semuanya anika epateti manusia. Kini ka syukur apa? Faman istamala jami'a quwwahu ala wajhi at-tawassul biha ila al-ilmi wal amal faqad tashabbaha bil malaikati fahaqiqun bi ayyil haqa bihim وجدير بأن يسمى ملكا وربانيا. Nah, dan Imam Al-Ghazali, barang siapa yang mengerahkan segenap potensinya, potensi gila sebagai yaban, keangkui untuk menuntut ilmu, keangkui mencari ilmu, saben bekto mare sopu ngaji masjid, mare napa jeng sopu tak molek walaupun mata ngantuk, tapi jeka ki ngaji walaupun tasarondup talir 2 menit. Pakun ki ngaji, anapa? Karena potensi tero nyari ya ilmu wal amal, dan potensinya semua digerakkan untuk beramal.
Katondo keng je kaje ceke setengah telok. Anapa tero ambaan di amal sebagus. Apa jeng sopu mata pakak tapi tero kenceren seraja aja ma aja kaje dari bengkona walaupun abekna kumikil palengan cetak keng depak ke masjid kenikahnya mana napa kenikaan diupaya potensi itu untuk selalu beramal. Ketika potensi itu dilakukan untuk nyari ilmu beramal, apa kata Imam Al-Ghazali? Faqad tashabbaha bil malaika. Itulah yang dinamakan potensinya menyerupai malaikat. Oh, sikula pun panjenengan nika ngaji. Nika potensi-potensi yang digerakkan. Nika menyerupai malaikat pun. Karena kefokusan. Jaga aja abah dikangi. Mari soalnya waktu-waktu subuh ni waktu yang paling enak untuk tidur. Kok bosan nih ngalaser nih ngalaser. Tapi dihilangkan itu semua. Untuk apa? Menggapai ridha Allah. Itu semua. Nah, oleh karena itulah kama qala Allah Ta'ala sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. In hadha illa malakun karim. Surah Yusuf ayat 31. Apa kata Allah? In hadha, sesungguhnya ini illa malakun karim. Maksudnya ini itu perbuatan segala. Perbuatan nyari ilmu, perbuatan amal sefokus. Itu semua kata Allah. Illa malakun karim. Tidak akan terjadi kecuali itu hanyalah malaikat yang mulia. Berarti kefokusan ni kalalakon namalah malaikat. Mon abe ala ko fokus berarti abe lalakon nama malaikat. Dan nikah. Ti malaikat kak dinto fokus malolo karena malaikat tak andi nafsu. Tetapi ma'amul jeun manusia. Ayo, takak malaikat fokus tapi ki amul jeun manusia. Malaikat surah sujud ke Nabi Adam. Kenapa? Karena di dalam diri manusia itu ada nafsu. Sejauh mana manusia itu bisa bertarung melawan nafsu untuk meraih kebaikan kenika berat. Mon malaikat tak kira ala ko cuba jeng tak ada nafsu. Ya fokus malolo. Manusia andik nafsu berperang. Situ tiyo fokus kenika semahal mulia di hadapan Allah. Tekak buat nikah pita ban malaikat. King atengkian kita terjeta nikah. Asalkan kita kelak mengikuti perintah Allah. Wan kadung coba manusia ya rendah. Bahkan rendahan dari hinaan dari hinaan dari binatang. Oleh karena Kak Dinto, ayo kula ben panjenengan merenungkan nikah. Firman Allah, kalau kebaikan yang kita lakukan itulah sifat dan perbuatan malaikat yang mulia. Artinya, ayo potensi-potensi yang ada dalam diri kita kerahkan untuk berbuat baik walaupun berat, ngaji walaupun asodako walaupun eman, tapi pada hakikatnya nanti dia akan meraih kebahagiaan yang tak terbatas dan tak ternilai kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nukian ki tidak bodoh nengi swarga. Nikah nukian jaminan swarga na Allah tempatnya demikian. Muka-muka kita mampu untuk meminimalisir bahkan menundukkan potensi-potensi kebinatangan, potensi-potensi hayawan yang ada dalam diri kita, kemudian menonjolkan, mengedepankan potensi-potensi malaikah agar hidup kita baik dan terus berakhir dengan
ikan. Muka-muka rezeki anak sareng Allah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا مولانا يا يا مجيب مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأخوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بأذن العظيمة يا الله بها يا الله بها يا الله بأذن الخاتمة آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله من يا الله آمين يا الله يا الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. العفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.